Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Serandi Al-Bukhari dengan ujung NIM 056. Di sini saya adalah praktikan dari Praktikum Dasar-Dasar Penginderaan Jauh. Baik, di sini saya akan membuat video laporan mengenai materi Praktikum Dasar-Dasar Penginderaan Jauh, yaitu yang mana klasifikasi tidak terbimbing dan klasifikasi terbimbing. Nah, yang dimana klasifikasi itu sendiri dapat diartikan sebagai proses pengelompokan piksel-piksel ke dalam kelas-kelas atau kategori yang sudah ditentukan, atau dengan berdasarkan nilai kecerahan, atau juga dengan kata lain brightness value, atau juga digital number. Nah, baik, untuk sekarang saya akan melakukan pembuatan laporan video mengenai klasifikasi tidak terbimbing. Nah, untuk klasifikasi tidak terbimbing sendiri, itu adalah metode analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan data tanpa menggunakan label atau kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, baik, untuk di sini kita langsung saja untuk add data. Nah, untuk sebelumnya saya sudah mendownload dua data SHP dan data band, data citra dari daerah kajian saya, yang dimana daerah kajian saya itu Biak. Ini bukan. Nah, ini untuk daerah kajian saya itu Kabupaten Biak Numfor. Nah, untuk pertama-tama kita masukkan data band terlebih dahulu, yang dimana bandnya dari band 1 sampai band 7. Kita add. Ya, loading. Ini untuk di sini kita kita minimize terlebih dulu. Selanjutnya kita pergi ke composite band. Kita akan melakukan composite band dalam data citra ini. Nah, kita lanjut. Untuk input raster kita drag aja yang ini, yang kalau udah dibiruin ini, kita drag sini. Kita tunggu sekejap, emang agak nge-lag, mohon dimaafkan. Nah, ini untuk output raster kita simpan di bebas, di mana ini di uji operasi. Kita simpan di GDB atau geodatabase. Ini kelas starter. Nah, ini untuk filenya itu bebas, namanya composite CB, singkat saja composite bind Biak Numfor CBBN, boleh. Kita oke. Nah, untuk loadingnya kita tunggu, skip aja karena untuk saya agak lama. Nah, untuk composite bandnya sudah ada, kita ubah di sini RGB-nya dengan natural color 4 dengan kombinasi 432. Kalau sudah, kita ke search lagi project raster. Kita lakukan project raster pada composite band. Kita project raster manajemen. Kita klik lagi, mungkin agak nge-lag. Agak bersabar.
Oke, baik. Lanjut. Untuk input raster pada project raster ini, kita klik composite band yang sudah kita lakukan sebelumnya. Setelah itu output raster kita sesuaikan. Di sini kita buat project raster, singkat saja bisa dia lumpur. Kita save. Nah, untuk koordinat sistemnya, nah ini untuk koordinat sistem kita lihat pembagian zona UTM. Nah, untuk di daerah kajian saya yaitu biak lumpur itu berada di daerah 53 S atau sama dengan 53 Southern. Nah, kita cari di project koordinat sistem ke UTM Indonesia. Nah, ini kita cari ini 53 S. Salah, kenapa klik 2 kali. Nih, oke. Setelah itu grafik dulu, tinggal oke saja. Nah, kita skip lagi karena agak lama menunggu project raster. Nah, untuk project rasternya sudah selesai, kita ubah ke natural color lagi, ke 32. Oke, setelah itu kita add data SHP dari data kajian, dari data daerah kajian kita. Nah, kita add yang agak ngelag ya. Aduh. Nah, yang ini kita ngelag yang AR, area 50 kan ya. Ini tempat administrasi kecamatan atau administrasi apalah. Setelah itu kita add, kita tunggu simak, kita skip lagi. Nah, untuk file SHP-nya sudah tertambah. Untuk khusus bagian daerah kajian saya itu ada di daerah sini juga, namun tidak termasuk ke daerah yang sudah saya download. Nah, kita langsung saja ke klip. Kita lakukan klip pada daerah ini data citra yang kita lakukan. Klip data manajemen. Nah, untuk input raster kita ke project raster yang sudah ini, nah ini harus kita ganti terlebih dahulu namanya. Ini use input vector for clipping geometry, kita checklist, kita edit untuk clip BN boleh. Setelah itu sudah selesai, sudah kita oke. Kita tunggu, kita skip lagi. Nah, setelah selesai kita unchecklist seluruh data, kita sisakan data klip. Oke, nah ini sudah kita peroleh datanya. Nah, setelah itu kita customize ke extension. Kita pastikan terlebih dahulu sebentar, agak ngelag ya. Nah, ini kita checklist, yang ini juga kita checklist. Nah, sisakan publisher sama schematic.
setelah itu close. Nah untuk dia udah nge-lag ya, pas asal pencet jadi nge-lag. Bentar. Nah untuk setelah itu kita lihat untuk image analysnya sudah terchecklist. Kita langsung ke ini classification, ganti dulu ke clip, ke ISO cluster unsupervised classification. Kita checklist. Ini kita oke, klik benar. Ini 8. Nah ini kita simpan klasifikasi tak terbimbing daerah kajian, nggak boleh. Setelah itu cek oke. Nggak perlu ya. Oke, kita okein saja. Nah kita tunggu loadingnya. Nah untuk hasil klasifikasi tidak terbimbingnya sudah dapat. Ini kita boleh ubah namanya ke properties. Jadi agak lama, maaf. Tunggu sebentar. Nah ini kita ke simbologi benar. Nah ini kita sesuaikan saja warnanya dan daerah-daerahnya, tahu tempat yang sesuai nama, sesuai warna. Oke, skip terlebih dahulu. Baik, untuk klasifikasi tidak terbimbing sudah selesai. Jadi kesimpulan untuk klasifikasi tidak terbimbing ini, kita dapat mengetahui daerah klasifikasi ini dengan sesuai apa yang kita inginkan. Namun untuk klasifikasi tidak terbimbing ini, menurut jurnal yang saya baca itu kebanyakan klasifikasi terbimbing yang dipakai karena lebih lengkap dan lebih mudah analisa untuk daerah-daerahnya. Nah, sekian mungkin untuk klasifikasi tidak terbimbing. Untuk saran pada praktikum klasifikasi tidak terbimbing, saya harap materinya itu untuk pada praktikumnya itu lebih lengkap dan lebih bersabar untuk para pemateri karena langkah-langkah ini cukup panjang. Jadi sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.